Bangsa Kanaan adalah salah satu peradaban kuno yang pernah menghuni wilayah yang kini dikenal sebagai Palestina, Lebanon, dan sekitarnya. Dalam catatan para sejarawan Muslim, bangsa ini sering dikaitkan dengan kaum yang hidup sebelum datangnya para nabi dari Bani Israel. Menurut perspektif sejarah Islam, Kanaan bukan sekadar nama wilayah, tetapi juga merujuk pada kelompok manusia yang memiliki budaya, kepercayaan, dan sistem sosial yang kompleks. Mereka dikenal sebagai bangsa yang maju dalam perdagangan, namun juga memiliki praktik penyembahan berhala yang kuat. Para ulama klasik menjelaskan bahwa wilayah Kanaan merupakan tempat penting dalam perjalanan para nabi. Disinilah Nabi Ibrahim pernah menetap. Dan di tanah ini pula, konflik antara tauhid dan kesyirikan sering terjadi. Sementara itu, arkeolog Muslim modern mencoba mengkaji ulang peninggalan bangsa Kanaan melalui pendekatan ilmiah. Mereka menemukan bahwa bangsa ini memiliki sistem tulisan awal, teknologi pertanian yang berkembang, serta jaringan perdagangan yang luas hingga ke Mesir dan Mesopotamia. Namun, di balik kemajuan itu, terdapat sisi gelap yang sering disebut dalam berbagai riwayat, yaitu praktik keagamaan yang menyimpang dan penolakan terhadap ajaran para nabi. Sejarah bangsa Kanaan akhirnya menjadi bagian penting dalam memahami bagaimana peradaban kuno berkembang dan runtuh. Dari sudut pandang Islam, kisah mereka bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga pelajaran tentang keimanan, kekuasaan, dan kehancuran akibat kesombongan manusia. Dalam kajian arkeologi modern, bangsa Kanaan menjadi salah satu peradaban yang paling menarik untuk diteliti. Banyak artefak yang ditemukan menunjukkan bahwa mereka adalah masyarakat yang terorganisir, memiliki sistem kota, serta budaya yang cukup maju pada zamannya. Namun, bagi sejarawan Muslim, bangsa Kanaan bukan hanya sekadar objek penelitian, melainkan bagian dari rangkaian sejarah umat manusia yang berkaitan erat dengan kisah para nabi. Wilayah Kanaan disebut sebagai tanah yang diberkahi, namun juga menjadi saksi berbagai penyimpangan akidah. Banyak riwayat menyebutkan bahwa masyarakat Kanaan menyembah berbagai dewa dan melakukan ritual yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Para arkeolog Muslim mencoba menjembatani antara temuan ilmiah dan sumber-sumber klasik Islam. Mereka menafsirkan bahwa peninggalan-peninggalan seperti kuil dan patung bukan hanya bukti budaya, tetapi juga menunjukkan kondisi spiritual masyarakat saat itu. Menariknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa bangsa Kanaan memiliki pengaruh besar terhadap peradaban di sekitarnya. Bahasa, sistem tulisan, dan pola perdagangan mereka menjadi dasar bagi perkembangan budaya di kawasan Timur Tengah. Namun, seperti banyak peradaban lain, bangsa Kanaan akhirnya mengalami kemunduran. Dalam perspektif Islam, kehancuran itu tidak hanya disebabkan oleh faktor politik atau ekonomi, tetapi juga karena penyimpangan moral dan keagamaan. Kisah bangsa Kanaan mengajarkan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur dari teknologi dan kekuatan, tetapi juga dari nilai-nilai yang mereka pegang. Ketika nilai itu rusak, maka kehancuran hanyalah soal waktu. Bayangkan, sebuah peradaban yang pernah berdiri megah di tanah yang subur, kota-kota yang ramai, perdagangan yang maju, dan masyarakat yang hidup dalam kemakmuran. Itulah bangsa Kanaan. Namun, di balik kemegahan itu, tersembunyi sesuatu yang perlahan membawa mereka menuju kehancuran. Dalam catatan para sejarawan Muslim, bangsa Kanaan dikenal sebagai kaum yang memiliki kekuatan, tetapi juga kesombongan. Mereka membangun kota, menguasai jalur perdagangan, dan menciptakan budaya yang berpengaruh luas. Namun, satu hal yang menjadi titik balik adalah keyakinan mereka. Mereka berpaling dari tauhid dan tenggelam dalam penyembahan berhala. Patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri, justru mereka agungkan. Ritual demi ritual dilakukan, bukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang esa, tetapi kepada sesuatu yang tidak mampu memberi manfaat maupun mudarat. Para ulama menjelaskan bahwa
Disinilah awal kehancuran itu dimulai. Sementara itu, dari sudut pandang arkeologi, ditemukan banyak bukti yang memperkuat gambaran ini. Kuil-kuil besar, patung-patung dewa, dan simbol-simbol keagamaan menunjukkan bahwa praktik spiritual mereka telah jauh menyimpang. Dan seperti banyak peradaban dalam sejarah, ketika moral runtuh, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Konflik mulai muncul, ketidakadilan merajalela, dan perlahan kejayaan itu mulai retak. Hingga akhirnya, bangsa yang pernah berjaya itu hanya tinggal cerita. Kini, yang tersisa hanyalah reruntuhan. Batu-batu bisu yang menjadi saksi bahwa sebesar apapun sebuah peradaban, ia bisa hancur jika kehilangan arah. Sejarah bukan sekadar cerita tentang masa lalu. Ia adalah cermin bagi mereka yang mau melihat. Bangsa Kanaan adalah salah satu bukti bahwa kejayaan tidak menjamin keabadian. Mereka pernah kuat, pernah kaya, pernah berpengaruh. Namun, semua itu tidak cukup untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran. Dalam pandangan sejarah Islam, kehancuran itu bukanlah kebetulan. Ia adalah akibat dari penyimpangan, dari kesombongan, dan dari melupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Sementara, dalam kajian arkeologi, setiap artefak yang ditemukan seolah berbicara, menceritakan bagaimana manusia pernah mencapai puncak, lalu jatuh ke dasar. Dan hari ini, kita berdiri di atas dunia yang sama, melihat sisa-sisa mereka, dan tanpa sadar, mungkin sedang berjalan di jalur yang serupa. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan belajar atau mengulang sejarah yang sama? Karena pada akhirnya, sejarah bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang mampu bertahan dengan kebenaran. Jika kamu ingin memahami lebih dalam tentang sejarah peradaban kuno, kisah para nabi, dan pelajaran besar dari masa lalu, jangan lupa subscribe dan ikuti pembahasan selanjutnya, karena setiap reruntuhan selalu menyimpan cerita, dan setiap cerita selalu punya makna. Bangsa Kanaan merupakan salah satu kelompok manusia kuno yang memiliki posisi penting dalam sejarah kawasan Timur Tengah, khususnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Palestina, Lebanon, Suriah, bagian selatan, dan Yordania. Dalam pandangan para sejarawan Muslim, bangsa ini tidak hanya dipahami sebagai entitas arkeologis semata, tetapi juga sebagai bagian dari rangkaian sejarah umat manusia yang berkaitan erat dengan kisah para nabi yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, pembahasan tentang bangsa Kanaan dalam perspektif Muslim seringkali menggabungkan antara sumber wahyu dengan temuan sejarah dan arkeologi. Para sejarawan Muslim klasik seperti Ibnu Katsir dan Ats-Tsabari menjelaskan bahwa bangsa Kanaan termasuk dalam rumpun bangsa Semit yang berasal dari keturunan Nabi Nuh melalui anaknya yang bernama Ham. Dari garis keturunan inilah kemudian lahir tokoh yang dikenal sebagai Kanaan, yang namanya diabadikan sebagai penamaan wilayah dan bangsa tersebut. Dalam riwayat-riwayat klasik, bangsa ini disebut mendiami wilayah yang sangat subur yang dikenal sebagai negeri Syam. Wilayah ini sejak dahulu telah menjadi pusat peradaban karena letaknya yang strategis di antara tiga benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Dalam perspektif Muslim, bangsa Kanaan sering dikaitkan dengan kaum yang hidup pada masa Nabi Ibrahim. Bahkan disebutkan bahwa sebagian penduduk Kanaan memiliki hubungan interaksi langsung dengan Nabi Ibrahim ketika beliau berhijrah dari Irak menuju wilayah Syam. Tanah Kanaan pada masa itu dikenal sebagai tanah yang diberkahi, namun juga menjadi tempat munculnya berbagai bentuk penyimpangan akidah seperti penyembahan berhala. Hal ini menjadikan wilayah tersebut sebagai medan dakwah para nabi yang diutus untuk mengembalikan manusia kepada tauhid. Arkeolog Muslim modern mencoba mengkaji ulang peninggalan bangsa Kanaan dengan pendekatan ilmiah tanpa meninggalkan nilai-nilai keimanan. Mereka meneliti situs-situs kuno seperti kota-kota tua, reruntuhan bangunan, prasasti, dan artefak
yang ditemukan di wilayah Levan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangsa Kanaan memiliki tingkat peradaban yang cukup tinggi. Mereka dikenal sebagai ahli dalam bidang pertanian, perdagangan, dan pembangunan kota. Kota-kota seperti Yeriho dan Biblos diyakini sebagai bagian dari peradaban Kanaan yang telah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan oleh bangsa Kanaan termasuk dalam kelompok bahasa Semit Barat yang memiliki kemiripan dengan bahasa Ibrani dan Fenisia. Dari sudut pandang arkeologi Muslim, kesamaan bahasa ini menjadi bukti adanya hubungan kekerabatan antara berbagai bangsa yang mendiami wilayah tersebut. Hal ini juga menguatkan narasi dalam literatur Islam bahwa umat manusia pada awalnya berasal dari satu garis keturunan yang kemudian menyebar dan berkembang menjadi berbagai bangsa. Dalam kajian keagamaan, bangsa Kanaan sering dikaitkan dengan kisah kaum yang menolak ajaran para nabi. Sebagian ulama menafsirkan bahwa di antara mereka terdapat kaum yang memiliki sifat keras kepala dan menolak kebenaran, meskipun telah diberikan peringatan. Namun demikian, tidak semua penduduk Kanaan digeneralisasi sebagai kaum yang sesat, karena dalam setiap kaum selalu ada individu-individu yang beriman dan mengikuti ajaran para nabi. Salah satu aspek yang menarik dari pembahasan bangsa Kanaan adalah hubungan mereka dengan Bani Israel. Dalam sejarah Islam disebutkan bahwa wilayah Kanaan kemudian menjadi tempat tinggal Bani Israel setelah mereka keluar dari Mesir bersama Nabi Musa. Namun sebelum itu, wilayah tersebut telah lama dihuni oleh bangsa Kanaan. Konflik antara Bani Israel dan penduduk Kanaan juga menjadi bagian dari sejarah panjang yang tercatat dalam berbagai sumber, baik dalam literatur Islam maupun dalam kajian sejarah modern. Arkeolog Muslim melihat konflik ini bukan sekadar perebutan wilayah, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial dan keagamaan yang kompleks. Mereka menekankan bahwa penting untuk memahami konteks sejarah secara menyeluruh tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Pendekatan ini berbeda dengan sebagian kajian Barat yang cenderung memisahkan antara sejarah dan agama. Selain itu, bangsa Kanaan juga dikenal memiliki sistem kepercayaan yang beragam. Mereka menyembah berbagai dewa yang dianggap mengatur alam dan kehidupan manusia. Praktik keagamaan mereka seringkali melibatkan ritual-ritual tertentu yang menurut perspektif Islam dianggap sebagai bentuk kesyirikan. Hal ini menjadi salah satu alasan diutusnya para nabi untuk meluruskan keyakinan mereka. Dalam kajian arkeologi, ditemukan berbagai patung dan simbol keagamaan yang menunjukkan bahwa bangsa Kanaan memiliki sistem religi yang kompleks. Arkeolog Muslim memandang temuan ini sebagai bukti nyata dari penyimpangan yang terjadi pada umat manusia setelah masa Nabi Nuh. Namun mereka juga menekankan bahwa penyimpangan tersebut tidak menghapus fakta bahwa bangsa Kanaan pernah memiliki peradaban yang maju dan berpengaruh. Seiring berjalannya waktu, bangsa Kanaan mengalami berbagai perubahan akibat invasi dan migrasi dari bangsa lain. Mereka kemudian berbaur dengan bangsa-bangsa seperti Fenisia, Aram, dan bangsa lain yang datang ke wilayah tersebut. Dalam perspektif sejarah Islam, hal ini menunjukkan bahwa peradaban manusia bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan sesuai dengan kehendak Allah. Para sejarawan Muslim juga menyoroti pentingnya mengambil pelajaran dari kisah bangsa Kanaan. Mereka melihat bahwa kemajuan peradaban tidak menjamin keselamatan suatu bangsa jika mereka menyimpang dari ajaran yang benar. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kekuatan materi harus diimbangi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Dengan menggabungkan antara sumber wahyu dan temuan arkeologi, para ilmuwan Muslim berusaha menghadirkan pemahaman yang lebih utuh tentang bangsa Kanaan. Mereka tidak hanya melihat sejarah sebagai rangkaian peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami hakikat kehidupan manusia dan tujuan penciptaannya.
Pendekatan ini menjadikan kajian tentang bangsa Kanaan tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang mendalam. Pada akhirnya, bangsa Kanaan menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah peradaban besar dapat memberikan pelajaran berharga bagi generasi setelahnya melalui kajian yang mendalam. Baik dari sisi sejarah maupun arkeologi, umat Islam diajak untuk merenungkan perjalanan manusia di bumi ini, serta mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang telah terjadi. Dalam penelusuran lanjutan, para cendekiawan Muslim juga menaruh perhatian pada struktur sosial yang berkembang di tengah masyarakat Kanaan. Mereka tidak hidup dalam satu kesatuan politik tunggal, melainkan tersebar dalam bentuk kota-kota mandiri yang memiliki penguasa masing-masing. Sistem ini sering disebut sebagai negara kota, di mana setiap wilayah memiliki raja, pasukan, dan sistem administrasi sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bangsa Kanaan telah mengenal bentuk organisasi pemerintahan yang cukup maju untuk ukuran zamannya, meskipun belum terpusat seperti kekaisaran besar yang muncul setelahnya. Para arkeolog Muslim menilai bahwa pola kehidupan seperti ini memungkinkan terjadinya persaingan sekaligus kerja sama antar wilayah. Bukti berupa benteng, tembok kota, serta sisa persenjataan menunjukkan bahwa konflik antar kelompok kerap terjadi. Namun di sisi lain, ditemukan pula jejak perdagangan yang luas, menandakan adanya hubungan ekonomi yang aktif dengan bangsa lain seperti Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Hal ini memperlihatkan bahwa bangsa Kanaan tidak hidup terisolasi, melainkan menjadi bagian dari jaringan peradaban yang saling terhubung. Dari segi ekonomi, masyarakat Kanaan dikenal sangat bergantung pada pertanian dan perdagangan. Tanah yang subur di wilayah Syam memungkinkan mereka menanam berbagai jenis tanaman seperti gandum, zaitun, dan anggur. Selain itu, posisi geografis yang strategis menjadikan mereka perantara perdagangan antara kawasan timur dan barat. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, keunggulan ini merupakan salah satu bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah kepada suatu kaum yang seharusnya disyukuri dengan ketaatan, bukan justru disalahgunakan untuk kesombongan dan penyimpangan. Penelitian terhadap artefak juga menunjukkan bahwa bangsa Kanaan memiliki keterampilan tinggi dalam bidang seni dan kerajinan. Mereka menghasilkan berbagai benda dari tanah liat, logam, dan batu dengan tingkat kehalusan yang mengagumkan. Ornamen dan ukiran yang ditemukan seringkali memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan kepercayaan mereka. Para arkeolog Muslim melihat hal ini sebagai cerminan dari cara pandang hidup masyarakat Kanaan yang sangat dipengaruhi oleh keyakinan spiritual mereka, meskipun keyakinan tersebut tidak sesuai dengan ajaran tauhid. Selain itu, kajian terhadap pemakaman kuno memberikan gambaran tentang pandangan mereka terhadap kehidupan setelah kematian. Ditemukan bahwa sebagian masyarakat Kanaan menguburkan jenazah bersama barang-barang tertentu yang diyakini akan digunakan di alam setelah mati. Dalam perspektif Islam, praktik ini menunjukkan adanya keyakinan terhadap kehidupan setelah dunia, namun dengan pemahaman yang keliru karena tidak berdasarkan wahyu yang benar. Hal ini memperkuat pandangan bahwa fitrah manusia memang cenderung mengakui adanya kehidupan akhir, tetapi dapat menyimpang tanpa bimbingan para nabi. Para sejarawan Muslim kontemporer juga mencoba mengaitkan perkembangan bangsa Kanaan dengan perubahan iklim dan kondisi alam. Mereka berpendapat bahwa faktor lingkungan turut memengaruhi naik turunnya peradaban tersebut. Kekeringan, perubahan jalur perdagangan, serta bencana alam diduga menjadi penyebab melemahnya beberapa kota Kanaan. Dalam kerangka pemikiran Islam, fenomena ini tidak hanya dilihat sebagai peristiwa alam semata, tetapi juga sebagai bagian dari sunnatullah yang mengatur kehidupan manusia di bumi. Di sisi lain, interaksi antara bangsa Kanaan dengan para nabi menjadi fokus penting dalam kajian keislaman. Wilayah yang mereka huni merupakan tempat diutusnya banyak nabi, mulai dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Musa dan nabi-nabi setelahnya.
Para ulama menekankan bahwa keberadaan para nabi di tengah suatu kaum merupakan bentuk rahmat sekaligus ujian. Kaum tersebut diberi kesempatan untuk menerima kebenaran atau justru menolaknya. Dalam banyak kisah, sebagian masyarakat Kanaan memilih jalan penolakan yang kemudian berujung pada kehancuran atau tergantikannya mereka oleh kaum lain. Kajian yang lebih mendalam juga menyoroti proses asimilasi budaya yang terjadi setelah bangsa Kanaan tidak lagi berdiri sebagai identitas yang dominan. Mereka tidak sepenuhnya hilang, melainkan berbaur dengan pendatang baru dan meninggalkan jejak dalam budaya serta bahasa masyarakat berikutnya. Hal ini terlihat dari kemiripan tradisi dan sistem kepercayaan yang berkembang di wilayah tersebut pada masa-masa selanjutnya. Para ilmuwan Muslim memandang hal ini sebagai bukti bahwa sejarah manusia bersifat berkesinambungan, di mana setiap generasi mewarisi dan memodifikasi warisan dari generasi sebelumnya. Pendekatan yang dilakukan oleh arkeolog Muslim juga menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan keimanan. Mereka berusaha menghindari sikap yang hanya mengandalkan spekulasi tanpa dasar yang kuat, sekaligus tidak menafikan peran wahyu sebagai sumber kebenaran. Dengan cara ini, kajian tentang bangsa Kanaan menjadi lebih seimbang dan tidak terjebak pada pandangan yang semata-mata materialistis. Dalam konteks kekinian, pembahasan mengenai bangsa Kanaan memiliki relevansi yang cukup besar, terutama dalam memahami akar sejarah konflik di wilayah Timur Tengah. Para sejarawan Muslim mengingatkan bahwa penting untuk melihat sejarah secara objektif dan tidak memanipulasinya demi kepentingan tertentu. Pemahaman yang benar terhadap masa lalu diharapkan dapat menjadi dasar untuk menciptakan keadilan dan perdamaian di masa depan. Akhirnya, refleksi terhadap perjalanan bangsa Kanaan mengajarkan bahwa kejayaan suatu peradaban tidak bersifat abadi. Kemajuan dalam bidang materi, teknologi, dan kekuasaan tidak akan bertahan jika tidak disertai dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang kokoh. Dalam pandangan Islam, sejarah bukan sekadar catatan tentang apa yang telah terjadi, tetapi juga cermin yang dapat digunakan untuk menilai kondisi umat manusia saat ini. Dengan mengambil pelajaran dari kisah bangsa Kanaan, diharapkan manusia mampu menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Pendalaman berikutnya dalam kajian para ilmuwan Muslim menyoroti bagaimana identitas bangsa Kanaan terbentuk tidak hanya dari garis keturunan, tetapi juga dari interaksi budaya yang berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Mereka hidup di kawasan yang menjadi jalur pertemuan berbagai peradaban besar, sehingga tidak mengherankan jika corak kehidupan mereka dipengaruhi oleh unsur luar tanpa kehilangan ciri khas lokal. Dalam analisis para peneliti Muslim, hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu berkembang melalui proses saling memengaruhi. Kajian epigrafi yang dilakukan oleh arkeolog Muslim terhadap tulisan kuno yang ditemukan di wilayah Syam memperlihatkan adanya sistem komunikasi yang sudah cukup kompleks. Tulisan-tulisan tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan administratif, tetapi juga untuk mencatat peristiwa penting, kepercayaan, serta hubungan antar kelompok. Dari sini, terlihat bahwa masyarakat Kanaan memiliki kesadaran akan pentingnya dokumentasi, yang menjadi salah satu indikator kemajuan intelektual suatu bangsa. Di samping itu, perhatian juga diberikan pada pola permukiman yang dibangun oleh masyarakat Kanaan. Mereka cenderung memilih lokasi yang memiliki akses terhadap sumber air, tanah subur, serta jalur perdagangan. Kota-kota yang dibangun biasanya dilengkapi dengan sistem pertahanan seperti tembok dan menara pengawas. Para arkeolog Muslim menafsirkan hal ini sebagai bukti bahwa mereka telah memahami pentingnya keamanan dan stabilitas dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sosial. Aspek lain yang menjadi sorotan adalah hubungan antara penguasa dan rakyat dalam masyarakat Kanaan.
Berdasarkan temuan arkeologi, terdapat indikasi adanya stratifikasi sosial yang cukup jelas, di mana kelompok elit memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya. Namun demikian, keberadaan pusat-pusat aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa masyarakat umum tetap memiliki peran penting dalam menopang kehidupan kota. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, struktur seperti ini mencerminkan dinamika sosial yang wajar, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan jika tidak diatur dengan keadilan. Kajian terhadap benda-benda keagamaan yang ditemukan di berbagai situs juga memberikan gambaran lebih dalam tentang cara berpikir masyarakat Kanaan. Simbol-simbol yang mereka gunakan seringkali berkaitan dengan fenomena alam seperti matahari, bulan, dan kesuburan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat bergantung pada alam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadikannya sebagai objek penghormatan. Para ulama menilai bahwa kecenderungan seperti ini merupakan bentuk penyimpangan dari tauhid karena mengalihkan penghambaan kepada selain Allah. Dalam penelitian yang lebih luas, para cendekiawan Muslim juga membandingkan antara catatan sejarah yang terdapat dalam literatur Islam dengan temuan arkeologi modern. Mereka berusaha mencari titik temu antara keduanya tanpa memaksakan kesesuaian yang tidak berdasar. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman yang lebih hati-hati, di mana wahyu tetap dijadikan sebagai sumber utama, sementara data arkeologi berfungsi sebagai pendukung yang memperkaya pengetahuan. Selain itu, perhatian diberikan pada proses perubahan identitas yang terjadi ketika bangsa Kanaan mulai berinteraksi dengan kekuatan besar di sekitarnya. Invasi, migrasi, serta pengaruh politik dari luar menyebabkan terjadinya pergeseran dalam struktur masyarakat dan budaya. Dalam pandangan sejarah Islam, perubahan ini merupakan bagian dari ketetapan Allah yang menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan duniawi yang bersifat kekal. Penelitian terhadap jalur perdagangan kuno juga memperlihatkan bahwa bangsa Kanaan memiliki peran sebagai penghubung antar wilayah yang berbeda. Mereka tidak hanya memindahkan barang, tetapi juga ide, teknologi, dan kepercayaan. Hal ini menjadikan wilayah mereka sebagai pusat pertukaran yang sangat dinamis. Para arkeolog Muslim melihat fenomena ini sebagai salah satu faktor yang mempercepat perkembangan peradaban, sekaligus membuka peluang terjadinya penyimpangan ketika nilai-nilai asing masuk tanpa disaring. Dalam konteks pemikiran Islam, pembahasan tentang bangsa Kanaan tidak hanya berfokus pada aspek sejarah semata, tetapi juga pada pelajaran moral yang dapat diambil. Banyak ulama menekankan bahwa kehancuran suatu kaum seringkali disebabkan oleh sikap angkuh dan penolakan terhadap kebenaran. Kisah bangsa Kanaan menjadi contoh nyata bagaimana nikmat yang besar dapat berubah menjadi sebab kebinasaan jika tidak disertai dengan rasa syukur dan ketaatan. Lebih jauh lagi, kajian ini juga menyentuh dimensi kemanusiaan yang bersifat universal. Para ilmuwan Muslim berpendapat bahwa setiap peradaban, termasuk Kanaan, memiliki kontribusi dalam perjalanan panjang sejarah manusia. Oleh karena itu, penting untuk mempelajarinya dengan sikap adil dan tidak terjebak pada prasangka. Dengan memahami masa lalu secara lebih objektif, manusia dapat membangun masa depan yang lebih baik. Akhir dari pembahasan ini membawa pada kesimpulan bahwa bangsa Kanaan merupakan bagian penting dari mosaik sejarah dunia yang tidak dapat diabaikan. Melalui pendekatan yang menggabungkan antara keimanan dan ilmu pengetahuan, para sejarawan dan arkeolog Muslim berusaha menghadirkan gambaran yang lebih utuh tentang mereka. Dari sini, terlihat bahwa sejarah bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tetapi juga tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan, menghadapi ujian, dan meninggalkan jejak bagi generasi berikutnya.